Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Natalia Limbong dari kelas SI 4503 dengan NIM 1202212. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat aplikasi program game Tetris menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, latar belakang. Jadi di era digital ini, game menjadi kecenderungan sehari-hari pada masyarakat. Salah satu game yang ada sejak lama dan disukai sampai sekarang adalah Tetris game. Ini adalah permainan teka-teki balok geometris yang dibuat oleh Alexei Pajitnov pada 6 Juni 1984. Nah, biasanya game ini dimainkan dengan harus menginstal aplikasinya. Tetapi dengan berkembangnya teknologi dan munculnya inovasi-inovasi baru, maka dibuatlah aplikasi game dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dengan menggunakan GUI. Nah, hal ini digunakan untuk memberikan pengalaman baru, sarana untuk melatih konsentrasi, logika, dan menambah pengetahuan tentang algoritma bahasa pemrograman Python. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah yang pertama, bagaimana merancang game Tetris menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, bagaimana membuat game Tetris yang menarik dimainkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat game Tetris dengan Graphical User Interface atau GUI. Batasan masalah yang saya ambil dari rumusan masalah di atas adalah aplikasi game ini disertakan dengan tampilan atau user interface. Yang kedua, menggunakan GUI dan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk sarana pengembangan game ini. Yang ketiga, game ini dibuat khusus untuk komputer dan laptop. Dan yang terakhir, game ini dibuat khusus yang mempunyai aplikasi untuk mengerang source code Python. Tujuan saya membuat aplikasi game Tetris ini adalah yang pertama, membuat rancangan sistem dan desain interface menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, membuat game Tetris yang menarik untuk dimainkan oleh pengguna. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan kemampuan berpikir menggunakan logika. Dan yang terakhir adalah membuat inovasi baru dalam dunia game dan pemrograman. Manfaat bagi akademisi yaitu untuk memberikan inovasi baru dalam dunia game dan membuat game menggunakan bahasa Python untuk menjadi keunggulan bersaing inovasi baru dalam industri game di Indonesia. Dan untuk bagi pihak lain adalah sebagai referensi dan sumber informasi yang bermanfaat bagi user selanjutnya. Bab 2 adalah hasil dan implementasi. Kelebihannya yaitu bahasa Python ini lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Yang kedua, sangat portable karena dapat dijalankan di iOS, Linux, Windows, dan yang lainnya. Yang ketiga, ini lebih menarik, membuat pengalaman baru bagi seseorang dan membuat inovasi baru pada dunia game. Yang keempat, ini adalah untuk menambah wawasan dalam materi algoritma dan pemrograman, dan juga membuat aplikasi game Tetris. Dan yang terakhir adalah penanganan bugs pada Pygame itu diatasi secara cepat oleh pihak Pygame. Kekurangan dalam aplikasi game Tetris menggunakan bahasa pemrograman Python ini adalah yang pertama, hanya bisa digunakan bagi yang mempunyai laptop maupun komputer. Yang ketiga, hanya bisa digunakan bagi user yang memiliki aplikasi yang untuk merun Python dan sudah memiliki modul Pygame dan random. Dan yang terakhir adalah jika salah mengetik kode, maka game tidak akan bisa berjalan dan harus memeriksa ulang dari semua source code yang telah dibuat. Saya sudah berada di Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah aplikasi untuk merun source code yang sudah dibuat. Atau kalian bisa menggunakan aplikasi lain yang bisa merun source code Python. Nah, setelah masuk ke Visual Studio Code, kita buka folder yang berisi folder font dan file Python-nya. Nah, folder font di sini adalah ada 3 jenis file. Yang pertama ada Insanity BC, yang kedua ada Poppins World, dan yang ketiga ada Poppins Medio. Pertama-tama kita harus mengimport Pygame dan mengimport random. Nah, ini adalah dua modul yang diperlukan. Modul Pygame untuk buat game dan modul random adalah untuk membuat shapes nanti akan turun di game secara acak. Nah, jika tidak memiliki modul ini, kalian bisa menginstalnya di command prompt. Pertama-tama kita menginisialisasi game, yaitu dengan mengetik kode pygame.font.init. Ini untuk menginisialisasi folder font yang memiliki 3 file di dalam ini supaya bisa terbaca nanti. Selanjutnya masuk ke bagian screen display. Nah, S-width adalah lebar dari screen saya buat 800, S-height adalah tinggi dari screen saya buat 650. Untuk play width, untuk di arena permainan lebarnya adalah 300, height-nya tinggi arena permainannya adalah 600, dan box size-nya di sini sama dengan 30. Top left X-nya sama dengan S-width dikurang play width dibagi 2. Top left Y-nya sama dengan S-height dikurang play height. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian shape formats atau format bentuk. Nah, di sini ada 7 bentuk, yang ada S, Z, I, dan yang lainnya. 0 di sini adalah untuk mempresentasikan bentuk-bentuk baloknya. Nah, di sini ada 2 bagian pertama dan bagian kedua. Nah, berarti tandanya di sini adalah ada 2 bagian, ada 2 rotasi yang bisa diubah-ubah dalam balok tersebut atau dalam shape tersebut. Itu juga dengan Z dan yang lainnya. Kemudian di sini ada shapes, variable shapes yang berisi list dari shape-shape yang sudah kita bentuk di atas tadi. Ada 7 shapes. Dan shapes colors di sini berisi list untuk warna-warna pada shapes yang di atas. Nah, warna-warna ini adalah warna-warna RGB. 211, 364, 255, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam class piece. Class piece di sini ada yang pertama ada fungsi def init. Nah, fungsi def init ini adalah untuk menggunakan parameter x, y, dan shape. Self.x sama dengan x, self.y sama dengan y, self.shape sama dengan shape. Nah,
Selanjutnya ada di dalam fungsi init ini ada shelf color dan self rotation. Shelf color ini digunakan untuk menentukan warna yang ada pada indeks dari shape. Nah, self.color sama dengan variable shapes underscore colors dengan list parameter dalamnya shapes.index dalam kurung shape. Dan self rotation di sini sama dengan 0. Selanjutnya adalah fungsi create grid. Di sini adalah untuk membuat grid. Nah, grid di sini blok-blok kotak yang dalam tampilan layar arena permainan nanti menggunakan sintaks yang ada pada line 144, yaitu grid sama dengan 0,0,0 for underscore in range 10 for underscore in range 20. 10 di sini berarti 10 kotak lebarnya dan 20 sini adalah 20 kotak tingginya. Dalam fungsi create grid ini ada perulangan dan percabangan. Di sini berguna untuk mengecek apakah sudah ada blok warna pada grid tersebut. Nah, for i menggunakan for i in range line grid, for j in range line grid i. Jadi if ji in log post, c sama dengan log post ji. Grid ij sama dengan c. Setelah itu akan di return grid. Fungsi convert shape format dengan parameter shape. Nah, di sini variable position sama dengan list, ini adalah untuk menyimpan posisi. Selanjutnya variable format sama dengan shape.shape dengan parameter shape.rotation, dan shape.shape adalah untuk membuat bentuk rotasi. Dibuat sebuah perulangan dan percabangan untuk mengecek bentuk yang ada dalam rotasi tersebut, yaitu for i line in enumerate dengan parameter format, row sama dengan list dalam kurung line, for j column in enumerate row dengan if jika kolom sama dengan 0 maka positions dot append shape.x plus j shape.y plus i. Nah, dalam game Tetris sering terjadi offset. Jika tidak ada kode yang mengatasinya, maka balok tersebut akan tembus. Sehingga dibuat sebuah kode untuk menghilangkan offset, yaitu dari line 169 sampai 171. Fungsi valid space ini menggunakan parameter shape dan grid. Nah, fungsi valid space ini mendefinisikan sebuah posisi balok yang akan diterima dengan variabel accept underscore post sama dengan j, i for j in range 10 if grid ij sama dengan 0,0,0 for i in range 20. Setelah itu dibuatlah sebuah list menjadi satu dimensi dengan source code seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi check close position. Fungsi check close position ini berguna untuk mengecek jika shape atau balok berhenti di atas layar. Nah, dengan menggunakan looping, yaitu for post in positions x, y sama dengan post, if y kurang dari 1 maka akan di return true, tapi jika tidak maka akan di return false. Selanjutnya masuk ke bagian display formats. Nah, display formats di sini menggunakan yang pertama ada fungsi get shape, memilih shape secara random, yaitu menggunakan return text stop. Nah, fungsi text stop ini berguna untuk membuat tulisan yang ada di atas arena permainan dengan parameter text, size, color, dan surface. Nah, variable font di sini menggunakan kode yaitu pygame.font dalam kurung font slash insanibik. Insanibik ini adalah jenis font dan size. Nah, labelnya sama dengan font.render dalam kurung text, index 1, color. Maka label akan dicetak menggunakan surface.bleed dalam kurung label dalam kurung top left x plus play width dibagi 3,5 dikurang label get width dibagi 3, top left y plus play height dibagi 3 dikurang label.get height dibagi 3. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk menggambar teks di tengah, sama seperti search code yang ada untuk menggambar teks di atas, yaitu menggunakan parameter surface, text, size, color. Di sini fontnya menggunakan font tokens medium, fungsi draw grid. Nah, fungsi draw grid ini adalah untuk menggambar grid menggunakan parameter surface grid. Di sini ada variable sx sama dengan top left x dan sy sama dengan top left y. Dan menggunakan perulangan percabangan, yaitu for i in range line grid pygame.drawLine surface dengan ini adalah kode warna RGB, yaitu dengan fx, sy plus i dikali block x, block size maksudnya, dan sx plus play width, sy plus i kali block size. Begitu juga dengan for j in range line grid i. Nah, selanjutnya adalah fungsi clear rows dengan parameter grid, locket dengan ing sama dengan 0. Di sini menggunakan perulangan dan percabangan. Nah, perulangan yang pertama ini adalah untuk mengecek grid apakah row masih mempunyai blok yang kosong atau tidak. In sama dengan 1 di sini adalah untuk posisi baris yang harus dihapus. Untuk menghapus baris, kita menggunakan perulangan dan error handling, yaitu for j in range line row dengan try delete locket j, i. Except maka akan di continue. Ada perulangan untuk memindahkan row di atas cleared row ke bawah. Fungsi draw next shape dengan parameter shape, surface. Nah, di sini adalah untuk membuat
shape selanjutnya yang akan turun di arena permainan. Yang pertama adalah label dengan variabel font sama dengan pygame.font. Di sini untuk menulis shape yang akan turun yaitu dengan font Poppins Medium, 20. Labelnya sama dengan font.render dengan tulisan shapes, 1 dan ini adalah angka untuk membuat warna. Dibuatlah sebuah perulangan untuk display shapes selanjutnya, yaitu dengan variabel format sama dengan shape.shape, dengan parameter shape.rotation, len shape.shape, dengan perulangan for e line in enumerate format, row sama dengan list line, for j column in enumerate row, if column sama dengan 0, maka pygame.rect surface set color, xx plus j kali block underscore size, sy plus i kali block underscore size, dan block size, 0 akan dicetak menggunakan surface.width dan kurung label dan source code berikut. Fungsi untuk menggambar window dengan parameter surface, grid, dan score. Yang pertama adalah untuk menggambar label tulisan Tetris game, yaitu dengan menginisialisasi pygame.font.init dengan font sama dengan pygame.font.font dengan jenis fontnya itu adalah Insani Big dengan 30, label sama dengan font.render dengan tulisan Tetris game, 10, dan ini adalah source code untuk warnanya. Maka akan dicetak dengan surface.width. Untuk mengambil label score maka dibuat variabel font sama dengan pygame.font.font dengan jenis font Poppins Bold. Setelah itu label sama dengan font render tulisan score dengan ini adalah angka untuk warnanya, dan lokasi labelnya adalah SX sama dengan top left X plus play width plus 25, SY sama dengan top left Y plus play height bagi 2 min 50. Perulangan untuk for E in range lens grid, for J in range lens grid E, dan pygame.draw.rect serta menggambar border yaitu menggunakan pygame.draw.rect surface, dan ini adalah kode untuk warnanya, top left X, top left Y, play width, play height, 5. Setelah itu maka akan dicetak draw grid dengan parameter surface, grid. Bagian brush dan scoring. Brush dan scoring di sini menggunakan pertama ada fungsi main dengan parameter win. Ini adalah variabelnya while run. Nah, yang pertama adalah variabel grid sama dengan create grid dan kurung local position, full time ditambah sama dengan clock.get draw time, level time ditambah sama dengan clock.get draw time, clock.t. Nah, perulangan yang pertama di sini adalah untuk mengiterasi gerakan shapes-nya. Jadi jika level time dibagi 1000 lebih besar dari 5, level time sama dengan 0. Jika fall speed lebih besar dari 0,12, fall speed dikurang sama dengan 0,005. If fall time dibagi 1000 lebih besar dari fall time sama dengan 0, current piece.y ditambah sama dengan 1. Yang pertama perulangannya adalah jika player ingin keluar, maka dibuat source code if even.type sama dengan pygame.quit, maka run sama dengan false untuk memindahkan gerakan shift atau blok yang turun. Nah, yang pertama yaitu menggunakan key. If even.type sama dengan pygame.key down, if even.key sama dengan pygame.key sama dengan left, maka akan current underscore piece.x kurang dari 1. Jadi di sini key down-nya menggunakan key kunci atas, kiri, kanan, bawah, dan spasi yang ada pada keyboard. Nah, jika kita mengklik kunci yang kiri, maka blok tersebut saat akan turun akan pindah ke kiri. Tapi jika kita mengetik yang kanan, maka akan bergeser ke kanan. Jika kita mengklik yang bawah, maka blok tersebut akan bergerak ke bawah agak cepat satu persatu. Nah, jika kita mengklik atas, maka blok tersebut akan berubah bentuk. Dan jika kita mengklik spasi yang ada pada keyboard kita, maka blok tersebut akan turun langsung secara cepat di area ground. Untuk mengambil shapes di sini menggunakan perulangan, dan di sini adalah perulangan untuk shapes jika sudah di ground. Nah, untuk menambah skor maka akan dibuat source code yaitu score tambah sama dengan clear underscore rows dengan parameter grid, local positions dikali 10. Nah, untuk mengecek kondisi itu maka dibuat draw underscore window dengan parameter win, grid, score, dan function draw underscore next underscore shape dengan parameter next, piece, win, dan diinisialisasi dengan pygame.display.update. Nah, if check loss maka akan local positions dan draw text middle dalam kurung parameter win dengan tulisan you lose. Itu adalah jika ternyata kita sudah kalah maka akan keluar tulisan you lose di arena permainan. Nah, selanjutnya adalah bagian untuk start game. Nah, di sini yaitu menggunakan fungsi main menu dengan parameter win, yaitu run sama dengan true. Dengan perulangan while run, ini adalah sebuah source code untuk menu depan saat merun aplikasi. Nah, for even in pygame.even.get, maka if even type sama dengan pygame.quit, run sama dengan false. Dan if even type sama dengan pygame.keydown, maka min dalam kurung parameter win. Dan pygame.display.quit. Nah, selanjutnya ini adalah untuk memulai gamenya, yaitu win sama dengan pygame.display.set_mode dan s_win s_height.
pygame.display.set caption. Captionnya itu adalah Tetris game dan main menu dan bermain untuk menjalankan gamenya. Selanjutnya kita akan merun source code ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini adalah tulisan Tetris game, dan press any key to play. Untuk kita memulai gamenya, kita harus mengklik tombol apa saja pada keyboard. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah untuk key bawah untuk mempercepat laju, untuk key kiri untuk menggeser ke kiri, untuk key kanan untuk menggeser ke kanan. Setelah itu, untuk key atas untuk mengganti shape-nya, dan untuk key spasi untuk mempercepat langsung ke ground. Sebelah kanan ada tampilan next shape dan skor kita. Setelah itu, jika kita kalah akan muncul tampilan seperti ini, yaitu you lose. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.